Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama. Saya mengajak untuk mendengarkan dan merefleksikan secara singkat bacaan suci yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang banyak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Janganlah berpindah-pindah rumah. Makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam menjalankan tugas perutusannya, Tuhan membutuhkan yang lain. Tuhan membutuhkan manusia. Bacaan kemarin kita mendengar bagaimana Tuhan memanggil ke-12 muridnya, ke-12 rasulnya ya. Jadi dengan tujuan bahwa mereka kemudian diutus ke seluruh dunia untuk mewartakan kabar sukacita Injil. Dan juga Paulus yang sebelumnya itu menjadi pengkhianat Yesus, lalu kemudian dipanggilnya untuk menjadi pewarta kabar sukacita Injil. Pada kesempatan ini Tuhan atau penginjil Lukas menampilkan kepada kita bagaimana Tuhan memilih 70 orang lagi ya, atau 70 orang yang lain untuk diutusnya pergi mewartakan kabar gembira, kabar sukacita Injil ya, bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Mereka pergi berdua-dua sesuai dengan tempat atau kota yang telah dipilih atau ditunjuknya. Jadi mereka diutus mendahului Yesus sendiri. Teman-teman yang terkasih, namun perutusan ke-70 murid itu mempunyai syarat penting ya bagi mereka, di mana tadi dikatakan di dalam Injil bahwa supaya mereka itu jangan membawa pundi atau bekal atau kasut, dan jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Tentu dalam hal ini Yesus memaksudkan supaya para murid itu menjalankan perutusannya dengan sepenuh hati ya, tanpa ada keterikatan, tanpa ada tantangan, tanpa ada persoalan-persoalan yang mengaburkan inti atau substansi dari perutusan mereka. Teman-teman yang terkasih, di sini juga atau dalam bacaan Injil juga tadi Tuhan mengatakan bahwa tuayan memang banyak ya, tetapi pekerja sedikit. Artinya di sini bahwa tugas untuk menjadi murid Yesus yang diutus pergi mewartakan kabar sukacita Injil itu memang tidak banyak yang memilihnya ya, atau tidak banyak yang mengambil jalan itu ya. Tetapi
tuayan atau lahan banyak. Dengan demikian ini merupakan sebuah persoalan ya. Dan tentunya juga di sini Tuhan itu ya mau mengajak kita semua sebenarnya ya untuk kemudian mengikuti panggilan ya sebagai imam ya, atau panggilan untuk menjadi biarawan-biarawati maupun rohaniwati. Jadi dalam arti tertentu mereka itu adalah orang-orang yang dipanggil khusus, diutus kemana saja Tuhan menghendaki mereka untuk diutus ya, sehingga syarat-syarat yang ditentukan oleh Yesus dapat mereka penuhi. Ada banyak yang terpanggil, tetapi banyak juga yang memilih mundur ya, tidak berani untuk bekerja di lahan yang telah disediakan oleh Tuhan. Oleh karena itu di sini Tuhan tadi meminta kita semua untuk mendoakan para calon-calon imam agar mereka bisa dengan sepenuh hati menjawab panggilan Tuhan sampai puncaknya ya, sampai pada tabisan imamat, sehingga kemudian lahan yang telah disediakan oleh Tuhan sendiri tetap terisi ya, atau pelayanan untuk umat yang dipercayakan kepada para imam itu terisi dan umat pun mengalami kabar sukacita Injil itu. Teman-teman yang terkasih, dalam konteks kecil pun kita dipanggil dalam atau melalui sakramen pembaptisan kita sebagai rasul ya. Jadi kita yang hidup berkeluarga di sini juga diutus oleh Tuhan ya. Pertama-tama melalui diri kita sendiri dulu, baru kemudian di tengah kehidupan keluarga, di tengah kehidupan masyarakat ya, maupun di lingkungan tempat kita bekerja. Di situ kita menampilkan kabar sukacita Injil ya, melalui tindakan kita, melalui sikap kita, kejujuran kita, lalu kemudian kebijakan-kebijakan kita yang menyentuh semua ya, bukan memihak kepada kelompok-kelompok tertentu ya. Dengan itu ya kita sebenarnya juga menjadi murid yang diutus oleh Tuhan dan telah lepas bebas dari keterikatan dunia yang memang menyimpang dari apa yang menjadi nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Teman-teman yang terkasih, bacaan hari ini sebenarnya meneguhkan panggilan kita sebagai murid Tuhan sendiri ya. Semoga bacaan hari ini meneguhkan panggilan kita sebagai murid Kristus yang percaya kepadanya dan setia menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepada kita masing-masing. Semoga.